Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen yaitu Edis TV dengan Muslim, yakni tentang ketaatan kepada Tuhan ataupun kepada Nabi. Nah, seperti apa diskusinya? Mari kita saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Jadi gini Bang, Bang Ucuy kan seorang Muslim. Iya. Misal, ini permisalan, perandaian. Bang Ucuy hidup sejaman dengan Muhammad, terus jomblo nih, pengen dicariin istri. Kalau Rasul atau Muhammad yang memilihkan jodoh, maka harapan rumah tangga itu baik nggak? Iyalah, pasti karena. Nah, ini Muhammad yang menjodohkan Zaid dengan Zainab, tapi rumah tangga mereka berantakan. Gimana ini? Ya, sebetulnya begini, kalau pemilihan jodoh itu kan sebetulnya hanya Allah yang tahu ya. Rasulullah sendiri juga tidak tahu. Kita tidak bisa menganggap bahwa bukan Allah dan Rasulnya loh yang menetapkan. Ada itu sebelum ayat 37, ada ayat 36. Jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan, maka tidak ada pilihan lain bagi orang-orang Muslim laki-laki dan perempuan akan urusan mereka. Itu Al-Ahzab 36. Jadi itu berbicara mengenai bagaimana Zainab tadinya menolak. Dia tolak tawaran itu. Wahai Rasulullah, bagaimana kamu nikahkan saya kepada yang golongan dari golongan kasta budak? Dia itu kan ini dari golongan budak. Nah, si Zainab nggak mau. Baru turunlah ayat itu. Jika Allah dan Rasulnya menetapkan ketetapan, maka tidak ada pilihan lain bagi orang-orang Muslim laki-laki maupun perempuan akan urusan mereka. Nggak boleh bantah. Nah, lalu diturutinlah sama Zainab ini. Zainab akhirnya nikah sama Zaid, anak angkatnya Muhammad. Tapi tiba-tiba di dalam perjalanannya waktu, rumah tangga mereka tidak harmonis. Mereka berantem terus. Sampai Zaid nggak kuat, Zaid ngomong supaya dia itu mau menceraikan istrinya, si Zainab ini. Lalu Muhammad berkata, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ditegur. Padahal kamu menyembunyikan sesuatu dalam hati kamu. Betul nggak? ya. Nah, berarti yang keluar dari mulut Muhammad tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi yang ada dalam hati dia. Nah, seseorang yang keluar dari mulutnya A, padahal di hatinya B, dia seorang munafikun, betul? Ya. Iya, makanya saya bilang tadi, Pak. Ya. Bener, abang akui nggak bahwa Nabi Anda Muhammad seorang munafikun di sini? Ada Ucuy turun kau katanya. Salah saya apa gitu Bang Edis ya? Coba Bang Ucuy mengakui nggak bahwa Nabi Anda di dalam ayat ini seorang munafikun karena mengatakan sesuatu yang beda dari hatinya? Tanda-tanda munafik itu adalah orang yang pertama itu diberi amanat, tidak disampaikan gitu ya. Iya, dia kan mengatakan tahanlah terus istrimu. Iya, betul. Sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Iya, betul juga. Berarti seorang munafikun nggak dia? Iya, betul. Anda betul. Wah, iya seorang munafikun udah mengakui kok. Iya, tapi jadi teman-teman, kalau ada yang keberatan mengatakan kamu begitu lancangnya mengatakan Nabi kami seorang munafik. Bang Acuy seorang Muslim mengakui kok, gimana? Kamu bilang saya? Jadi yang terbaik itu adalah melihat konteksnya. Karena Rasulullah itu manusia biasa. Jadi dia punya sisi manusiawi. Bukan jangan memandang bahwa Rasulullah itu adalah dia sebagai Tuhan yang lengkap gitu ya, seperti zat yang maha
esa gitu ya. Tapi Iya, tapi gini Bang. Rasulullah juga punya- Tapi ada juga satu punya hadis yang berbunyi begini. Ada satu hadis yang berbunyi begini. Barang siapa yang taat kepadaku, maksudnya itu Muhammad. Muhammad kan ngomong, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul. Saya juga Nah, pernah menjadi baca. pertanyaan Bang, Dan itu bagaimana sahih, mungkin taat kepada seorang munafikun sama derajatnya dengan taat kepada Allah? Begini, jadi Rasulullah itu Bang Edis yang ganteng selalu pakai kacamata hitam. Jadi Rasulullah itu adalah merupakan sebuah gambaran manusianya, sebuah gambaran utusan Allah. Malah kalau di surat Abasa sudah diperingatkan, hei orang yang berpaling terhadap orang kafir gitu, maksudnya orang selain Muslim. Itu selalu diperingatkan dalam Al-Quran. Itu banyak sekali surat-surat yang menegur Rasulullah karena sisi manusianya yang keluar. Dan Iya, tapi begini Bang masalahnya. Merupakan sebuah contoh bagi kita sebagai umat Islam bahwa Rasulullah itu juga punya Kelemahan. sisi manusia. Iya, sisi Kelemahan dan manusia. kesalahan gitu. Kesalahan. Jadi kalau seandainya tata cara Rasulullah itu ada yang tidak benar, maka selalu ada turun ayat. Kalaupun yang benarnya, kalau kita memandang, ya banyaklah hal yang bisa ditiru dari Rasulullah. Berarti Kalaupun Muhammad ada tempatnya yang salah ya Bang ya? Manusia Iya, itu tempatnya salah ya berarti ya? Jangankan Bukan gini, karena begini Bang, saya sudah melihat banyaknya Muslim itu yang mengkultuskan Muhammad. Jadi mereka sudah mendewakan Muhammad. Jadi kalau mau ngomong Muhammad salah itu kayaknya mulutnya itu kayak ini kayak kejepit pintu dapur. Kayak mulutnya kayak kejepit pintu dapur kalau mau ngomong Muhammad salah gitu loh. Ya, jadi gini Bang Edis, ya bagi orang yang cerdas ya, bagi orang yang cerdas. Pada saat kita menerima cemoohan atau apa gitu ya tentang hujatan, itu adalah suatu gambaran bagi kita untuk selalu belajar bahwa perjuangan seorang Muslim itu bukan hanya dengan emosi. Orang Muslim itu mengajarkan kasih dan sayang dari Al-Fatihah aja udah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau seandainya ngelihat Bang Edis yang pakai kacamata hitam ini belum apa-apa udah marah, kapan selesainya diskusi kita? Nggak akan selesai. Oke Bang, oke baik. Kemudian Saya tanggapi Bang ya, saya tanggapi Bang Ucuy. Jadi Bang Ucuy sudah mengakui bahwa Muhammad itu tempatnya salah ya? manusia, Pak. Ya manusiawi. Karena dia Ya, manusia. tempatnya salah. Rasulullah itu Berarti manusia. tempatnya salah ya? Bukan, kalau tempatnya salah. Sulit. Ternyata berat mengakui kenyataan ini, saudara. Bang Edis, kalau tempatnya salah, saya kasih tahu. Itu ada presentasi. Seandainya tempatnya salah, maka 100% dia adalah tempatnya salah. Nah itu makanya saya tidak. Enggak, kan ada satu lagu, manusia tempatnya salah dan lupa. Jika masih ada kalau tempatnya salah, artinya cinta di hatimu. Makanya kan ada kan ungkapan seperti itu. Manusia tempatnya salah dan lupa. ya, jadi kalau menyalahkan bahwa Rasulullah itu tempatnya salah, artinya seluruh orang itu secara keseluruhan bahwa kehidupan Rasulullah itu salah. Tapi kalau dipresentasikan, dia tidak salahnya tuh hanya sedikit dibandingkan kita. Maksudnya orang Muslim. Oke, baik. Kan Jadi orang- apa yang dikatakan kalau Muhammad? Oke, kalau jadi disebutkan pernah. bahwa tempatnya salah, berartinya Oke, 100% baik. dia salah terus. Baik, Gitu. baik. Jadi begini. Jadi intinya Bang Ucuy sudah mengakui bahwa Muhammad melakukan beberapa kesalahan gitu ya. Ya betul, kalau kesalahan ada karena di surat-suratnya baik itu di Abasa, di surat Abasa, di hadis-hadis juga ada. Itu merupakan gambaran bahwa dia manusia. Dan Oke, itu baik. selalu keluar Baik. ayat, kemudian ada hadis kutsinya juga, ada di Qur'annya juga. Baik, Jadi kalau saya Bang tanggapi Edis ya. mau nih, saya banyak sekali mau mengoleksi kesalahan-kesalahan Rasulullah. Banyak saya juga, karena saya kan Ngeri. tetap aja harus baca Qur'annya nanti. Nggak bahaya nih Bang, apa ngomong mengoleksi kesalahan-kesalahan lah Rasulullah ini nggak bahaya nih Bang. Nanti banyak inbox masuk loh. Nanti banyak inbox masuk loh. Nggak apa-apa.
Jadi konteksnya begini Bang. Jadi konteks setiap ayat itu saya cari kenapa ini Rasulullah contoh melakukan masalah poligami gitu kan. Siapa yang suka sama poligami? Nggak ada yang suka kan. Apalagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Apalagi orang-orang Kristen itu satu pasangan seumur hidup sampai mati. Nah itu kan berarti ada alasannya tuh. Nah dari setiap kesalahan yang dikeluarkan itu berarti kita harus mencari apa penyebabnya. Jadi jangan sampai suatu kesalahan kemudian kita de facto dia itu bahwa benar-benar salah. Kalau dicari, ditelusuri, oh ternyata ini ada gambaran bahwa dia adalah manusia yang harus punya solusi untuk masa depan. Karena kan poligami itu anggapan orang lain adalah hal yang jelek. Itu contohnya poligami. Dan semua menganggap itu adalah kesalahan. Dan bagi saya setelah meneliti, oh ini Rasulullah salah nih masalah poligami karena akan terjadi perpecahan gitu kan antara istri 1, 2, 3, 4. Tapi kalau ditelusuri, oh ternyata enggak. Jadi setiap kesalahan. Jadi salah tuh enggak, ini bingung juga ya. Ya begini, kalau menghitungnya Bang Edis, kalau menghitungnya, analisanya hanya untuk saat ini, satu saat, satu waktu. Satu tahun atau satu dekade, maka poligami itu akan terasa memberatkan bagi perempuan, sangat memberatkan bagi kehidupan, sangat. Tapi kalau diteliti secara meluas, poligami itu adalah salah satu solusi untuk hilangnya seorang laki-laki saat malam saat istrinya lagi head. Buset, berbahaya ini. Wah, berbahaya, saudara-saudara. Dan nikah belum? Gini. Kita jangan bahas masalah pribadi gini. Bang Ucuy. Ya. Gini Bang Ucuy. Pertama-tama gini, Bang Ucuy sudah mengakui bahwa Muhammad berbuat kesalahan. Ya. Masalahnya begini Bang Ucuy, Yang jadi masalah ada ayat dalam Al-Quran yang bunyinya seperti ini. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya tidaklah yang diucapkan oleh Rasul itu, oleh Muhammad itu berasal dari keinginan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi statement ini bertentangan dengan pernyataan bahwa Muhammad itu mengatakan kesalahan. Ibarat kata gini kata Allah tidak pernah keluar dari mulut Muhammad itu selain daripada yang diwahyukan. Sementara di detik yang sama Bang Ucuy mengakui bahwa yang keluar dari mulut Muhammad itu salah. Bagaimana mungkin yang diwahyukan Allah kepada Muhammad salah gitu loh. Ujung-ujungnya kan ngomong gini, oh itu bukan wahyu, itu omongan pribadi. Loh, tidak pernah loh Muhammad tuh ngomong berdasarkan hawa nafsunya menurut Al-Quran. Ya. Kan jadi masalah lagi. Nah, makanya saya menulis satu buku. Buku saya itu berjudul Menjawab dan Mengcounter Zakir Naik. Ada satu bab di buku saya itu masalah perkataan Muhammad, atau yang membuktikan bahwa Muhammad itu, mohon maaf nih, seorang pendusta. Karena begini, dalam satu riwayat ada seseorang bernama Abdullah ibn Amr. Dia menulis semua yang diucapkan Muhammad itu, dia tulis. Lalu ditegur dia ini sama orang Quraisy. Dia bilang begini, Abdullah ibn Amr, kenapa kau tulis semua yang diucapkan Muhammad? Dia itu kan hanya manusia biasa. Kadang dia berkata dalam keadaan senang, kadang dia berkata dalam keadaan marah. Lalu berhenti dia nulis, datang ngadu dia kepada Muhammad dengan kata-kata begini, wahai Rasulullah, orang-orang Quraisy mencegahku untuk menulis apa yang segala sesuatu yang kau katakan. Lalu Muhammad dengan mulutnya, dengan jari menunjuk ke mulutnya, dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya, sambil nunjuk mulut, kecuali kebenaran. Ini hadis ini sangat berbahaya ini. Karena menurut Muhammad tidak keluar dari mulut dia kecuali kebenaran. Nyatanya di dalam Al-Quran beberapa kali yang keluar dari mulut Muhammad itu kesalahan. Contohnya dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Ya, salah Muhammad, ditegur. Terus masalah Al-Ahzab 37, Muhammad berkata kepada Zaid bin Haritsah,
tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Jadi bagaimana mungkin bang, yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah kebenaran, tapi ditegur sama Allah? Bagaimana mungkin Allah menegur apa yang terucap dari mulut Muhammad itu yang benar? Makanya saya simpulkan di dalam buku itu bang. Saya nggak mau ngomong, nanti saya dibilang penistaan lagi, saya nanti dibilang. Nah. Saya itu gini. Ini Mbak Edis, yang pertama saya itu bukan tipe penghujat. Saya itu lebih suka persaudaraan. Saya nggak suka menghujat, apalagi bilang kata-kata kasar gitu. Saya suka terhadap sesuatu yang damai, karena Anda orang Indonesia, saya orang Indonesia yang udah tua lagi ya. Jadi memang kadang anak muda kan terpancing ya, emosinya terpancing. Ya wajar kalau saya nggak pernah terpancing, karena banyak sekali sebetulnya ya, bukan hanya Muslim saja, umat Kristen, Hindu, Buddha semua juga banyak sekali mereka jasanya terhadap bangsa ini. Nah masalah ini saya disuruh turun banyak sekali nih. Kenapa? Bentar lagi abang menerima inbox banyak tuh bang, banyak inbox nanti. Hei, mengapa kau pura-pura jadi Islam? Lagian. Iya, pasti banyak yang ngomong, Ya, kau pura-pura jadi Islam katanya, pasti banyak ngomong gitu nanti. Cek aja kalau nggak percaya di inbox. Ya, bang, jadi saya masih bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu cukup ya. Saya masih tetap dengan yang saya pegang itu. Nah jadi abang, masalah konteks yang tadi ya, tentang bagaimana Rasulullah itu banyak sekali pengucapan sampai keluar hadis dan Quran, itu adalah merupakan sebuah contoh ya buat kita semua gitu. Buat contoh bahwa manusia itu akan terjadi, akan seperti ini, akan seperti itu, sehingga dituliskan dalam Al-Quran berbentuk wahyu. Dan Rasulullah adalah sebagai manusia tauladan, artinya setiap langkah itu bisa dikeluarkan melalui hadis gitu. Itu memang benar semua. Yang Bang Edis bukan hanya kali ini kan, sebetulnya beberapa kali mengungkapkan hadis sama Quran itu sama orang Muslim kan enggak, padahal itu memang kenyataannya dan sahih loh. Dari hadis-hadis yang saya ikuti ya, Bang Edis beberapa kali itu sahih. Makanya saya teliti. Tapi konteks utamanya adalah hal tersebut, kesalahan-kesalahan Rasulullah ternyata tidak mengurangi wahyu-wahyu yang ada dalam Al-Quran, tidak mengurangi dia sebagai penyampai wahyu dari Allah. Ya, tapi gini bang, kalau kita mau menggunakan nalar kita, gini loh bang, Muhammad kan hanya punya satu mulut, dan dari mulut yang satu itu dia bersumpah loh, dia demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya dari sini kecuali kebenaran. Artinya berdasarkan statement Muhammad yang berdasarkan dengan sumpah, tidak keluar dari mulutnya itu kecuali kebenaran. Artinya semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah yang benar. Tapi faktanya di dalam Al-Quran menyatakan bahwa yang keluar dari mulut Muhammad itu beberapa kali adalah kesalahan. Contohnya ketika dia mengatakan kepada Zaid bin Haritsah, tahanlah terus istrimu. Padahal sebenarnya bukan itu yang harus dikatakan Muhammad. Bagaimana di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, dia mengatakan kepada istri-istrinya, diharamkan apa itu segala macam. Lalu ditegur dia, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu demi untuk menyenangkan istri-istrimu. Di dalam surat Abasa tadi, bagaimana Muhammad bermuka masam, yang dia tidak seharusnya demikian. Lalu bagaimana dengan statement Muhammad, tidak keluar dari mulutnya ada kecuali kebenaran? Berarti kan ini kontradiksi. Gitu loh. Makanya saya bilang dalam buku saya itu, cetar membahana Uncup PI kebagian. Tanya teman-teman sama Yusuf PI, buku saya itu sudah pernah saya challenge. Kalau ada Muslim yang bisa membuktikan buku saya itu salah, saya lompat dari Monas. Saya bagi-bagikan gratis itu bang. Gratis saya bagi-bagikan kepada Muslim itu. Nah, saya pernah dengar itu waktu sama Pak Yusuf ya, sama Pak Yusuf PI. Saya pernah dengar saya langsung loncat dari Monas. Tapi intinya begini, dalam hidup itu memang
saya pribadi sih nggak ada kebencian sama Kristen gitu, apalagi sama agama-agama lain sebagai bangsa Indonesia. Yang saya takutkan adalah kamu gitu ya, Bang Edif dan teman-teman itu langsung pecah belah hanya karena kita diadu argumen yang sebetulnya semuanya sama menuju satu Tuhan yang Maha Esa dan semuanya tetap masih dalam warga negara Indonesia. Justru indikasinya ini aku yang udah tua ini yang ditakutkan adalah kalian para anak muda Gen Z yang mudah marah ini malah terjadi perpecahan. Sampai ada yang menantang, saya datangi kamu, share lo. Itu dia makanya. Tapi begini Bang Ucuy. Jadi begini, kepada generasi Z ya gini, kepada generasi Z, makanya begini, marilah kita itu, apalagi kalian loh, generasi Z, kalau saya bukan generasi Z ini, generasi Z kan ya under 17 lah ya. Jadi kepada kalian, kepada orang-orang generasi Z, ya biasakanlah tontonan kalian itu dirubah gitu loh. Tontonannya ini sedbor gimana? Tontonannya sedbor, giliran ngomongin agama ya emosi lah. Makanya tontonannya diganti. Tontonan sedbor, goyang sedbor. Ya repot, giliran bahasa agama kalian nanti langsung kepanasan, kesetanan. Diganti tontonannya yang bermutu, gitu loh. Ih sedbor gini doang dapat paus. Gitu loh. Oke lah Bang Ucuy, biar kita beri kesempatan kepada muslim lain ya. Oke, makasih ya. Oke. Ya, sama-sama Bang Ucuy. Indonesia Maedis. Maafkan jika ada kesalahan saya ya. Sama-sama Bang Ucuy, maafkan juga kalau ada kata-kata yang salah Bang Ucuy. Diberi keberkahan, jangan sampai terjadi perpecahan. Saya udah tua nih. Udah punya cucu. Jagalah, jangan saling menghujat, apalagi saling melaporkan, selok dan sebagainya. Makasih ya semua juga. Ya, sama-sama Bang Ucuy, sama-sama Bang Ucuy, sama-sama. Salam sejahtera buat teman-teman yang lain. Halo, saya terus ya. Oke, makasih Bang Ucuy. Ya, itu yang perlu kita jaga teman-temannya. Jadi kita ini diskusi loh. Kita diskusi. Makanya saya bilang gini. Ketika umat muslim membahas-bahas agama Kristen, itu nggak ada loh orang Kristen, wah ini kita harus mengangkat nggak ada loh. Heran loh. Jadi yang saya lakukan ini gini loh teman-teman, saya kasih kalian background yang ini ya, saya kasih background nih, biar kalian tuh jangan marah-marah gini. Ini saya kasih tahu namanya ini siapa nih, pelan-pelan ya, kita mulai dari sini satu persatu ya, biar kalian tahu. Nih, ini Donditan, kemudian ini Irina Handono, ya. Ini Irina Handono, ini Dondi. Kita nggak usah pakai tannya ya. Karena saya banyak ada teman-teman yang margatan itu baik-baik sekali. Jadi kita panggil aja Dondi, ya. Ini ada Dondi, kemudian ini Irina Handono. Mereka ini membahas apa? Yang mereka bahas? Yang mereka bahas itu Bible. Gitu loh. Bible yang mereka bahas. Adakah orang Kristen mengatakan, mari kita cabut? Nggak ada. Terus Zuma juga bikin podcast sama Ari Untung, juga bahas Kristen. Siapa lagi? Jakarta Turun juga membahas tentang Kristen juga, ya kan? Nah, terus yang ini yang pasang banner di jalan nih. Biar saya ulang-ulang ya, mohon maaf nih kalau mengulang-ulang nih. Biar kalian tahu, biar kalian jangan marah-marah aja datang kemari. Nih, lihat nih, benarkah Bible dipalsukan nih? Saya datang sebagai orang Kristen, terpanggil hati saya ini ketika nonton acara begitu. Saya enggak, cabut. Oh, samurai, nggak ada begitu, nggak ada. Saya terpanggil untuk menjawab. Datang saya sebagai di hati nurani saya yang Kristen ini terpanggil untuk jawab ini. Nih loh, kayak mana Islam mengatakan Bible benarkah dipalsukan, dibikin seminar. Terus benar mereka bikin podcast. Saya terpanggil. Ketika saya terpanggil, saya harus mengcounter dong. Saya nggak cukup menjawabin aja. Saya harus mengcounter juga. Ketika kamu saya counter, jangan kamu Sherlock.
Di mana lokasi? Ya, halal darahnya, ini halal. Jangan gitu. Kita diskusi aja yuk. Ini udah zaman modern loh, udah 2024. Kita buka forum diskusi lawan dengan diskusi, data lawan dengan data, argumen lawan dengan argumen. Ini argumen kau lawan dengan peda. Makanya kalau tontonanmu ngadu ayam sama goyang sideboard kayak begitu, kau jangan naik ke sini, pindah channel, di skip, scroll ke atas, gitu loh. Ini khusus channel yang orang-orang dewasa saja, ya. Ya, jadi yang dikatakan Bang Ucu itu benar. Jangan sampai kita ini kalau diskusi seperti ini menjadi ada konflik. Nggak boleh. Konfliknya di sini aja loh. Di sini konflik argumen. Jangan orang-orang politik itu aja yang konflik di TV. Kita juga ngambil panggung. Ya, yang di TV aja. Tahu nggak politikus yang debat-debat di TV One di mana? Mereka debat itu. Mereka debat mengenai gagasan-gagasan politik partai A, partai B. Di bawah, cabut-cabutan pedang. Bengak kau. Kalau kau berilmu, kau ambil panggung yang di atas itu. Kau beda partai, kau gontok-gontokan di bawah. Gini kau. Gitu loh. Saya itu mencerdaskan bangsa kita biar kita ini kelasnya itu kelas yang naik, bukan kelas pasar. Argumen lawan dengan argumen, gagasan lawan dengan gagasan. Yang jadi korban tuh orang-orang yang ini loh, yang IQ-nya rendah. Banyak loh, begitu banyaknya orang debat gagasan. Mulai agama, politik, banyak. Argumen lawan dengan argumen. Jangan kau debat, kau nyalakan motor, geber, kau bawa pedang terus sulit, saya mengatakannya sulit ya. Tapi gitu, banyak kayak begitu. Makanya kita ini cerdas, gitu ya. Jadi besok jangan kau naik lagi. Siapa? Mana alamatmu? Alamatmu mana ini? Awas kamu, awas kamu. Jangan seperti itu ya. Apalagi kedua-dua itu. Buka pintu. Kau melakukan penistaan. Giliran Muslim tulis begini, benarkah Bible dipalsukan? Oh, itu bukan penistaan itu dakwah. Tapi kalau Kristen menjawab, penistaan. Aduh. Itulah ya, seperti itulah saudara-saudara. Sampai habis suara saya, saudara. Ya, puji Tuhan kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mengikuti akan diskusi agama ini dari awal sampai akhir. Dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana Edis TV mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan juga beberapa jawaban dan penjelasan daripadanya. Nah teman-teman, dari diskusi ini kita dapat juga simpulkan bahwasanya manusia biasa yang bukan Tuhan itu memiliki kelemahan. Dia memiliki dosa dan tidak sepenuhnya akan kehidupannya menjadi teladan bagi manusia. Tapi berbeda dengan kemanusiaan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus dia menjadi manusia tetapi dia juga memiliki natur ketuhanan. Sehingga sekalipun dia menjadi manusia, dia mengalami bagaimana kehidupan manusia di dunia ini, hanya saja dia tidak berdosa, dia tidak punya kelemahan oleh karena dia kudus, dia suci adanya, dan dia berbeda dengan nabi, dia berbeda dengan manusia manapun, sehingga kita wajib dan mutlak menjadikan dia teladan, dan dia adalah Tuhan
yang harus kita puji dan sembah. Karena ketika kita memuji, menyembah kepada Tuhan Yesus, sama halnya dengan kita memuji dan menyembah Allah. Oleh karena Tuhan Yesus berkata di dalam firman Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Karena itu teman-teman, jika kita berkenan, jika kita rindu berkenan dan diterima oleh Allah, maka satu-satunya jalan adalah menerima pengampunan dosa daripada Tuhan Yesus. Oleh karena hanya Dialah satu-satunya jalan untuk mendamaikan kita kepada Allah, agar kita berkenan kepada Allah dan agar kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati.